Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini, dan insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang prinsip-prinsip ahlu sunnah dalam akidah. Saudaraku dan saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlu sunnah wal jamaah memiliki prinsip yang jelas dalam perkara-perkara akidah. Pada kajian kita kali ini atau pelajaran kita hari ini, kita akan menjelaskan 5 prinsip akidah yang perlu kita ketahui dalam beragama. Yang pertama, ahlu sunnah wal jamaah mengimani, menerima, dan memuliakan nas-nas baik dari Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih secara keseluruhan. Maksudnya, ahlu sunnah wal jamaah tidak menolak sebagian nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengimani sebagiannya sesuai dengan kecocokan atau kesesuaian sebuah kelompok atau golongan. Akan tetapi ahlu sunnah wal jamaah dia mengimani, menerima, memuliakan nas-nas baik dari Al-Quran dan sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih secara keseluruhan, dan tidak menolak sebagian atau mengimani sebagian, karena menolak sebagian dan mengimani sebagian itu merupakan sebuah kekeliruan dan kebodohan. Oleh karenanya, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dalil dasar yang menjelaskan prinsip ini, yaitu kita harus mengimani, menerima, memuliakan nas-nas yang datang dari Al-Quran dan datang dari sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wajib kita menerima keseluruhannya tanpa harus kita mengimani sebagian atau menolak sebagian. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, dan tidaklah patut bagi seorang mukmin yang laki-laki maupun mukmin yang perempuan, idza qadallah wa rasuluhu, jika Allah telah memutuskan suatu perkara, menetapkan, menjelaskan suatu perkara, baik datang dari Allah yaitu Al-Quran dan datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hadisnya yang sahih, amran, memutuskan, menghabarkan tentang suatu perkara, an yakuna lahumul khiyar min amrihim, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Akan tetapi Allah katakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Orang yang menyelisihi dari apa yang telah Allah tetapkan dan Rasulnya, maka orang tersebut telah menempuh suatu jalan yang benar-benar sesat, yang jelas itu sesat. Karena seseorang mukmin
dan mukminah yang laki-laki maupun perempuan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan secara jelas bahwa orang yang beriman kepada Allah, dia tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain bagi mereka. Jika suatu perkara tersebut telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, telah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan dan jelaskan dalam sunnah dan hadisnya, maka bagi seorang mukmin dan mukminah tidak ada pilihan bagi mereka. Kecuali apa? Tunduk dan patuh, mengimani, meyakini, menerima, dan memuliakan apa yang telah menjadi keputusan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu wajib. Karena Allah telah menetapkan dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena itulah bukti dari akidah yang benar. Itulah prinsip akidah yang benar, yaitu prinsip di mana seseorang harus mengimani, menerima, memuliakan nas-nas yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Secara keseluruhan kita harus menerimanya, mengimaninya dan memuliakannya, tanpa kita harus menolak sebagian dan mengimani sebagian. Sebagaimana dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, maka wajib bagi seorang mukmin dan mukminah, jika Allah telah putuskan suatu perkara dan Rasulnya dalam Al-Quran hadis, maka wajib bagi seorang mukmin dan mukminah itu menerima keputusan tersebut dan tidak ada pilihan baginya. Dan ini prinsip yang pertama dari prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan nas-nas yang ada dan mengamalkan semua dalil-dalil itu sesuai dengan manhaj yang benar, metode dan cara yang benar. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan nas-nas yang ada dan juga mengamalkan semua dalil-dalil itu sesuai dengan manhaj, metode yang benar, serta tidak mempertentangkan satu dengan yang lainnya. Hal ini berbeda dengan sebagian kelompok orang yang menggunakan manhaj atau metode yang berbeda. Mereka mengambil sebagian nas atau lebih dan membuang sebagian yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang salah kaprah. Karena seseorang semestinya dia harus menggabungkan, mengambil semua nas yang ada, yang sahih, dan mengamalkan semua dalil-dalil tersebut sesuai dengan manhaj yang benar, metode yang benar, serta tidak mempertentangkan satu dengan yang lainnya. Karena sebagian manusia menggunakan manhaj yang berbeda. Mereka mengambil sebagian nas atau lebih dan kemudian membuang atau menolak sebagian yang lainnya. Karena nas-nas Al-Quran maupun hadis yang sahih tidaklah saling berlawanan, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dapati seakan ada pertentangan di antara beberapa nas dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih, maka itu lebih disebabkan apa? Ketidakpahaman kita dalam memahaminya. Bukan nas dan hadis tersebut yang kita menjadi kambing hitamkan, akan tetapi ketidakpahaman kita dalam memahami nas yang datang dari Al-Quran dan hadis tersebut. Untuk keadaan seperti inilah kita harus bertanya kepada ahlinya yang memiliki otoritas dalam mentafsirkan nas-nas Al-Quran dan hadis tersebut. Maka kita dapat jelaskan. Maka kita akan dapatkan penjelasan yang rinci tentang apa yang kita persoalkan. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahuinya. Maka prinsip yang kedua ini penting harus kita pahami. Kemudian prinsip yang ketiga dalam akidah, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah prinsip yang ketiga adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah.
akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berlandaskan atau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah petunjuk dan cahaya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan keduanya sebagai pedoman kehidupan sehari-hari, dustur, menjadikan sebagai ucapan sebagai dustur Al-Quran dan Sunnah karena dia cahaya dan pedoman. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menjadikan ucapan para tokoh dan masyayikh atau asatidah sebagai dalil, dan tidak juga menjadikan mimpi sebagai petunjuk syariat. Tidak. Karena akidah yang benar itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad, dan ini mutlak. Allah katakan dalam Al-Quran tentang prinsip ini, Allah mengatakan, yahdi bihillah manittaba'i ridwanah. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dan Allah mengeluarkan orang-orang itu dari kegelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki mereka ke jalan yang lurus dan benar. Dengan apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan menjadi patokan para tokoh-tokoh atau masyayikh atau asatidah. Tidak. Akan tetapi jika tokoh masyayikh, guru dan asatidah tersebut berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman sahabat generasi terbaik Nabi, maka wajib kita ikuti. Karena apa? Karena mereka berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan generasi terbaik kita memahaminya. Dan ini adalah prinsip yang ketiga, sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran dan Sunnah, dia adalah salah satu prinsip akidah itu berpijak di kedua tersebut, berpegang teguh di atas kedua tersebut. Karena dia adalah pusaka terbaik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadisnya, wa ana tariku fikum thaqalain. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Awwalahuma kitabullah. Yang pertama adalah kitab Allah. Fihil huda, dia adalah petunjuk, wan nur, dan yang cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Ambillah dan berpegang teguhlah dengannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini prinsip yang ketiga. Kemudian prinsip yang keempat, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah berprinsip bahwa memahami Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi di prinsip yang ketiga, bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpegang teguh, berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah. Tayyib. Nah, kemudian prinsip yang keempat, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berprinsip bahwa memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan pemahaman salaful ummah, salafus salih, yaitu generasi yang saleh, generasi terbaik umat ini, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi para tabi'in, dan generasi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilegalitaskan, yang Nabi mengatakan khairul qurun, sebaik-baik masa adalah al-qarni, yaitu masaku, yaitu masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Maka seorang memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan tokohnya, masyayikhnya, asatidahnya, tidak. Akan tetapi berpegang teguh memahami Al-Quran dan Sunnah itu berdasarkan pemahaman salaful ummah, salafus salih, yaitu generasi terbaik umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa in amanu bimithli ma amantum bih
Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Allahu akbar. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini menunjukkan bahwa seseorang harus berpijak memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini, yaitu salafus salih dan salaful ummah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang masyhur dan kita sering dengarkan, Nabi mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, maka kalian akan melihat banyak perselisihan di dalamnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita semua, janganlah kalian melakukan perkara-perkara baru. Perkara-perkara yang baru yang tidak ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha dhalalatun, karena hal yang tersebut adalah perkara yang sesat. Faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati. Dan barang siapa yang mendapatkan peristiwa tersebut, yang demikian tersebut, maka wajib sama kalian harus berpegang kepada sunnahku, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Juga sunnah-sunnah para khulafa' ar-rasyidin, yaitu generasi-generasi terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi, dan kemudian generasi-generasi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, generasi terbaik. 3 generasi terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis bima akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dan ini adalah prinsip yang keempat. Kemudian prinsip yang kelima, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali ke makna asli bahasa Arab dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, saat kita ingin memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kembalikan ke mana aslinya, yaitu maknanya aslinya apa? Yaitu bahasa Arab. Jika tidak ada penjelasan dari keduanya tentang arti yang dimaksud, maka kembalikan kepada makna aslinya, bukan kepada makna selain makna bahasa Arab. Jika tidak ada penjelasan dari keduanya tentang arti yang dimaksud. Karena hal ini Al-Quran dan Sunnah diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW diturunkan oleh Allah dalam keadaan bahasa Arab. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan. Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian berfikir. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya inilah prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah dalam berakidah. Semoga kita memahami hal ini semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan taufiknya buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.